Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Sulan Fitri. Saya mau bahas terkait dengan PABX ya, di mana PABX-nya kita menggunakan Cisco, kemudian teleponnya menggunakan IP phone. Nah, di sini kita coba mensimulasikan dulu menggunakan Cisco Packet Tracer ya. Oke, di sini objektifnya memadukan ya antara jaringan telepon dengan jaringan komputer ya. Jadi satu jaringan supaya apa, memaksimalkan jaringannya. Jadi kita nggak pakai perangkat tambahan atau kabel tambahan gitu. Cukup dengan jaringan yang ada, lalu kita combine dengan PABX-nya ya. Di sini kebutuhan perangkatnya satu buah router series 2800 ya, terserah ya, yang jelas di sini seriesnya 2800. Kemudian satu switch layer 2. Kemudian 3 IP phone. Nah, di sini teleponnya kita coba 3 ya. Nah, di sini juga di bawahnya IP phone ada 3 komputer juga. Sebenarnya di sini menyesuaikan berdasarkan kebutuhan jaringannya ya. Kemudian kebutuhan konfignya di sini ada 2 VLAN ya. Contohnya ada VLAN voice yaitu VLAN-nya 99, kemudian VLAN data yaitu VLAN-nya 1010. Kemudian dengan network 9999.0 itu diperuntukannya untuk VLAN voice. Kemudian 10.10.10.10.0/24 itu peruntukannya untuk VLAN data. Kemudian nomor teleponnya di sini ada 4 digit ya, 99, 99, kemudian 10, 10, 10, kemudian 10, 99. Oke, langsung aja kita buka Cisco Packet Tracer-nya. Lalu kita arahkan ke router ya, terus di sini geser pakai yang 2811. Oke, satu. Kemudian kita masukkan switch-nya yang 24 port atau berapapun yang jelas layer 2. Oke. Kemudian kita masukkan PC-nya atau laptop juga nggak masalah, sebenarnya sama aja ya. Yang penting kita koneksinya menggunakan kabel. Oke, supaya lebih dari satu tekan CTRL. 1, 2, 3. Ini baru 3 untuk isinya. Kemudian teleponnya ya. Di phone di sini ada IP phone, ada phone. Nah, bedanya apa sih? Kalau phone yang ini masih analog, kalau yang ini udah digital ya. Oke, klik pakai CTRL juga supaya lebih dari satu. 1, 2, 3. Oke. Kemudian langsung ke kabel ya. Di sini supaya cepat auto aja. Klik tekan CTRL dari router, switch, dari switch ke IP phone, dari IP phone ke PC dan seterusnya. Oke, sudah ya. Nah, karena kita belajarnya seolah-olah ini real device, kita butuh yang namanya konsol. Jadi satu PC buat config-nya ya. Anggap aja kita real device. Kita colokin dari PC menggunakan RS232, kemudian ke switch, ke konsol ya. Ingat, jangan sampai ke fast Ethernet. Misal saya salah pilih. Nah, di sini ada tanda segitiga merah. Berarti ini menandakan salah. Kalau benar, itu menandakan yang bulat O ya. Kemudian kita coba ubah klik. Nah, klik lagi ke perangkat mana kita mau konsolnya. Klik pilih konsol. Oke, ya seperti itu. Nah, kalau sudah, di sini telepon belum on ya. Kita butuh yang namanya power. Nanti ke GUI ya, bukan ke GUI tapi ke sini physical. Nah, di sini ada adapternya. Jadi teman-teman nanti colokin ke colokannya. Kalau nggak kelihatan kita coba zoom. Nah, di sini ada colokan. Jadi masukin ke sini. Seperti itu ya. Nah, kalau udah kayak gini, lihat di topologi. Nah, berarti udah on seperti ini. Ya. Jadi jangan sampai lupa untuk memasukkan powernya atau adapternya. Oke, langsung kita masuk ke config switch. Boleh nggak config-nya router dulu atau switch dulu? Mana aja boleh, terserah ya. Yang jelas alurnya sama. Yang penting selesai uji coba. Oke, kita contoh di sini menggunakan konsolnya ke switch dulu. Buka komputernya, kemudian ke desktop, ke terminal. Langsung oke. Ya, udah, enter.
Jangan lupa kita aktifkan enable-nya. Kemudian config terminal. Konfigur terminal ya. Kalau sudah, kita buat VLAN ya. Di sini VLAN-nya apa? VLAN-nya 99 dan 1010. Jadi kita buat VLAN dan namai dengan VLAN voice dan VLAN data. Oke. VLAN 99. Name voice. Kemudian VLAN 1010. Ya. Sorry, VLAN 1010. Pilot to create 1010 extend VLAN not allow. Oke, berarti di sini nggak bisa menggunakan VLAN 1010 ya. Berarti kita coba VLAN-nya ubah menjadi VLAN-nya 101 ya. Oke. VLAN 101. Name data. Oke, kita udah buat VLAN ya. Lanjut. Di sini ingat, karena kita menggunakan VLAN yang mengarah ke router. Oke, sebelum itu saya tampilkan dulu portnya ya. Masuk ke option, kemudian pilih edit, option preference, lalu allow show port label. Nah, di sini kalau udah 0 nih label portnya. Nah, yang mengarah ke router berarti ini harus modenya terang ya kalau untuk switchnya, karena si router itu ngebawa VLAN ya. Kemudian di sini yang mengarah ke IP phone itu FA02, FA03 ya. Kita geser supaya kelihatan. FA03 dan FA04. Di sini ada dua VLAN nantinya yang satu port ini. Berarti dia modenya akses, hanya saja dia memisahkan antara VLAN voice dan VLAN data. VLAN voice itu untuk IP telepon atau IP phone. Kemudian VLAN data dia untuk data yang mengarah ke komputer. Ya, jadi networknya berbeda. Oke ya. Jadi sampai itu dulu. Kita lanjut. Oke. Berarti di sini berdasarkan requirement berarti dari switch FA01 mengarah ke router FA00 berarti itu modenya terang ya. INT FA0/0 FA0/1 SWI atau switch mode terang ya, switch port mode terang. Kemudian lanjut dari FA02 sampai FA04 itu settingannya sama, VLAN-nya sama, voice-nya juga sama. Berarti kita langsung aja ya. INT rank FA0/2 sampai 4. Oke, yang pertama kita deklarasikan modenya apa gitu. SWI mode akses. Kemudian kita akses itu VLAN data ya, berarti SWI akses VLAN. Nah, VLAN datanya berapa? Contoh di sini 110. Ya. Kemudian kita masukin VLAN voice-nya agar teleponnya berbeda VLAN-nya. SWI voice VLAN 99. Oke, kita udah selesai. Jangan lupa simpan do WR ya. Kenapa kasih do? Karena kita masih masuk ke konfigur terminal. Ya. Oke, udah kesimpan, kita pindah dari switch ke router ya. Kita close dulu ininya. Oke, yang bulatnya klik lalu arahkan ke router, klik lagi. Ingat ke konsol. Oke, kembali lagi ke komputer terminal. Oke. Pilih no. Nah, kalau sudah, kita masuk ke mode enable dulu, enable. Kemudian konfigur terminal. Kalau sudah, kita buat atau kita aktifkan terlebih dahulu ya interface-nya dari FA0/0 ke switch. Dia by default kalau router dia portnya shutdown. Kita harus no shut dulu atau mengaktifkan dulu ya. INT FA0/0. Kemudian no SH. Nah, kalau sudah dia akan berwarna hijau berarti dia udah up untuk interface-nya. Ya. Sudah? Kemudian kita konfigur VLAN atau sub interface di routernya. Ya, perintahnya sama, hanya saja di sini dikasih ujungnya dot, kemudian VLAN-nya berapa, ya. Karena kita VLAN-nya ada dua, yang pertama 99, ya. Kemudian di encapsulation supaya kita bisa setting IP encapsulation.1q ya. VLAN-nya 99.
Kemudian setting IP address. IP address 9991 ya, 255 karena ini kelas C ya, perfectnya 24. Enter. Kalau sudah, kita buat yang VLAN 110-nya ya. Sama perintahnya, hanya beda belakangnya aja. Enter. Kemudian jangan sampai lupa di encapsulation juga 110. Kemudian kita setting IP address-nya. IP add 10, 10, 10, 1. Jangan lupa netmasknya karena ini mendeklarasikan bahwa ini kelas C. Oke ya. Udah. Kalau sudah, kita lanjut ke settingan DHCP ya. Exit dulu sekali. Nah, DHCP itu kalau di Cisco nanti ada kata exclude atau jadi IP tersebut itu jangan sampai dipakai berarti ya. Berarti yang nggak boleh dipakai itu ada 29991 sama 10.10.10.1 itu nggak boleh dipakai karena dipakai oleh router. Berarti kita harus mendeklarasikan IP DHCP exclude ya. 999991. Kemudian exclude lagi khusus yang VLAN 110-nya. 10 10 10 1. Oke, kita udah mengekskludekan 2 IP, kemudian kita buat pool-nya. IP DHCP pool voice ya. Yang pertama voice dulu. Kemudian network. Networknya berapa? 99999990. Ingat ini network. Kemudian deklarasikan netmasknya 255 255 2550. Dah, kemudian deklarasikan default gateway-nya atau IP interface voice-nya ya. Di sini 99999991. Karena kita ada telepon berarti kita harus kasih option ya. Ya, CP option-nya 150 ya. Jadi perintah lengkapnya option 150, kemudian IP voice-nya berapa? Di sini 99999991. Oke, kita udah selesai buat DHCP voice-nya. Lanjut ke DHCP datanya. Oke, perintahnya sama, masih IP DHCP pool data ya. Kalau sudah deklarasikan networknya misalkan di sini 10 10 10 0. Jangan lupa netmasknya juga 0. Kalau sudah default gateway-nya ya 10 10 10 1. Pakai option nggak? Nggak, karena ini data ya, nggak ada kaitan sama perangkat telepon atau perangkat lain. Ya kalau misalnya kita setting perangkat lain butuh option ya harus kita deklarasikan optionnya. Kalau sudah, kita exit sekali. Masuk ke IP telefoninya. Perintahnya teleponi service ya. Kemudian yang pertama kita deklarasikan dial number atau max DN, maksimal dial numbernya berapa. Kemudian kita harus deklarasikan max EPON, jadi teleponnya ada berapa ya. Oke. Max DN atau dial number karena kita ada 3 IP phone berarti 3 ya. Kemudian max EPON karena kita ada 3 teleponnya berarti 3 ya. Kemudian lanjut lagi IP source ya. Jadi di sini IP source-nya di mana? Berarti pakai VLAN IP VLAN interface voice-nya ya. Berarti contoh di sini 99999991. Jangan sampai lupa port-nya 2000. Kalau sudah enter. Nah, di sini kita harus perlu mendaftarkannya otomatis ya. Auto asigen ya dari 1 sampai 3 karena kita teleponnya ada 3 ya. Enter. Oke. Berarti settingan di sini udah selesai untuk teleponi servisnya. Lanjut ke dial numbernya. Exit sekali ya. Perintahnya EPON DN1 ya. Nah, di sini kita nge-create atau ngebuat dial numbernya. Contoh di sini kasusnya itu nomor teleponnya 99 1010 dan 1099 ya. Di sini berarti deklarasikan DN yang pertama itu 999. Oke, kasih number 9999.
Kemudian DN-nya handphone DN2, enter. Kemudian deklarasikan numbernya 1010 ya, enter. Kemudian DN yang ketiga, dial number yang ketiga ya, 1099 numbernya ya, number 1099. Oke, udah selesai. Berarti kita lanjut testing, uji coba ya. Oke, langsung ke IP phone. Yang pertama udah nyala, yang kedua kita masukin juga ya, seperti biasa kayak di awal, colokin. Kemudian yang ketiga juga sama, colokin. Nah, kalau sudah, lanjut kita cek apakah di sini udah dapat. Nah, di sini udah dapat IP-nya atau numbernya 999. Oke, IP phone yang kedua. Nah, ini masih belum ya, karena di sini masih orange, berarti dia belum ready. Supaya lebih cepat, di sini ada icon speed. Ya, oke, udah klik 3 kali aja cukup. Nah, di sini udah dapat 1099. Yang di sini cek lagi di GUI-nya dapat 10 10 10. Oke, kita testing ya. Testing. Kemudian 2. Oke. Ini udah. Kemudian yang terakhir. Ya. Oke, kita coba testing IP-nya atau teleponnya. Yang pertama kita telepon yang 10 10 10 ya. Kita coba 10 untuk memulai telepon dibuka dulu gagangnya atau diangkat dulu. Oke, baru ketikin nomor teleponnya. Ya. Sorry, ini kebanyakan satunya. Tutup dulu. 10 10. Nah, nanti di sini berkedip atau berdering ya. Kita coba yang ini nomor teleponnya berapa? Oke, 99. Berarti nomor telepon 1099. Ya. Angkat dulu gagangnya. 10. Nah, udah tuh. Ya, berarti ini udah berhasil. Kemudian kita cek di sini komputernya dapatnya IP-nya. Harusnya sesuai dengan ini permintaan atau kebutuhan config-nya. Yang komputer atau data itu dapat IP-nya 1010 ya. Oke, kita cek. Close dulu. Kemudian ke desktop ya, IP DHCP. Lihat pada address, netmask, dan default gateway. Nah, udah dapat ya IP-nya 1010. Oke, misi yang kedua. Desktop. Oke, DHCP lagi. Ya, dapat juga. Yang ketiga, desktop, DHCP. Nah, dapat juga. Oke, berarti lab apa yang kita coba labkan atau mensimulasikan ya IP phone kita udah selesai. Mungkin itu aja dari saya. Nanti kita lanjut ke video berikutnya. Terima kasih.